kembali berjumpa dalam program Belnit. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setiap dari kita pasti pernah berada di satu titik di mana kita merasa ingin menyerah. Entah itu menyerah dengan keadaan, entah itu menyerah karena berhadapan dengan sesuatu, atau mungkin kita ingin menyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa begitu gampang dan mudahnya bagi setiap kita merasa ingin menyerah akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini? Pernahkah kita bertanya mengapa begitu mudah bagi setiap kita membiarkan langkah kaki kita terhenti dan memilih untuk menyerah? Entah setiap dari kita menyadari atau tidak, sumber daripada perasaan ingin menyerah akan segala sesuatu yang terjadi ataupun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini adalah dikarenakan kurangnya keyakinan kita kepada kuasa dan otoritas Tuhan. Kita kurang mempercayai Tuhan, kita kurang bersandar kepada Tuhan, dan kita kurang mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah mengapa sangat mudah bagi setiap kita ingin menyerahkan segala sesuatu yang sedang terjadi. Padahal kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39, di sana mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai keyakinannya kepada kuasa dan otoritas Tuhan. Rasul Paulus sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkannya dari kasih Allah. Dan hal itu membuatnya punya semangat, membuatnya punya kekuatan untuk dia tidak menyerah dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ia punya kepercayaan yang penuh kepada Allah. Rasul Paulus mempercayai bahwa kasih Allah cukup dan penyertaan Allah selalu ada dalam kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita punya keyakinan yang sama seperti yang Paulus yakini? Apa keyakinan terbesar dalam diri setiap kita? Akan sangat gampang bagi kita untuk menyerah dalam menghadapi segala persoalan di kehidupan ini jika kita tidak punya kepercayaan yang penuh, jika kita tidak punya keyakinan yang penuh kepada Allah. Ada sebuah kutipan dalam buku yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa jika kita tidak tahu apa yang menjadi keyakinan kita, maka kita tidak benar-benar mengenal diri sendiri. Karena keyakinan kita adalah identitas kita. Jadi sejauh mana kita punya keyakinan, itu akan menunjukkan identitas kita. Itu akan menunjukkan seberapa kita mengenal diri kita. Entah itu baik atau buruk, kepercayaan kita yang terdalam akan menentukan siapa kita, siapa pribadi kita. Itulah mengapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita perlu kembali menyelidiki setiap hati kita. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita yakini? Paulus punya keyakinan yang besar bahwa apapun yang terjadi tidak akan bisa memisahkannya dari kasih Allah. Sehingga kalau kita melihat dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan Rasul Paulus, dia tidak pernah menyerah akan segala proses, akan segala sesuatu yang terjadi, karena dia punya keyakinan yang besar kepada Allah. Keyakinannya itu bukan hanya fondasi tempat Paulus untuk membangun kehidupannya, tetapi dalam keyakinan itu ada pengharapan dalam kekekalan. Bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita punya keyakinan yang besar kepada Allah?
Sudahkah kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan bisa memisahkan kita daripada kasih Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Bagaimana kami untuk tidak gampang menyerah dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Bagaimana kami harus bersandar penuh hanya kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang kami alami. Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu persoalan yang kami alami, sehingga kami akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang tetap berdiri bersama dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk perenungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.